Halo guys, kembali lagi dengan saya Theo Permadi. Banyak sekali yang merequest tentang film How to Train Your Dragon. Film tahun 2010 ini disutradarai oleh Chris Sanders dan pemeran utamanya Jay Baruchel. Film ini menceritakan seorang Viking muda yang berusaha menentang tradisi ketika ia berteman dengan seekor naga yang bernama Toothless. Mereka berusaha melewati rintangan demi menyelamatkan kedua dunia mereka. Tanpa lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Bermula dari sebuah desa yang bernama Break, yang dimana desa tersebut seringkali diserang oleh sekelompok naga yang mengambil hewan ternak dan merusak rumah mereka. Hiccup yang merupakan anak dari Stoic Face yang merupakan kepala suku diminta untuk berlindung karena memiliki perawakan yang kurus dan dianggap lemah. Hiccup juga disuruh Gober untuk menempa senjata yang digunakan untuk melawan para naga. Selama serangan tersebut, ada satu naga yang ditakuti oleh bangsa Viking, yaitu Night Fury, naga misterius yang belum banyak diketahui. Serangannya itu sangat mematikan. Hiccup berencana untuk membunuh Night Fury dengan senjata yang ia rakit sendiri. Di tengah malam yang gelap, Hiccup berhasil menembak Night Fury dan langsung terjatuh ke dalam hutan. Dan tiba-tiba salah satu naga yang ganas menghampiri dirinya. Stoic yang melihat kejadian itu bergegas untuk menyelamatkan Hiccup. Dengan pukulannya yang mengenai kepala naga, membuat sang naga seketika pusing. Dan semua sia-sia karena para naga telah membawa ternak mereka. Hiccup dimarahi karena hal tersebut dapat membahayakan nyawanya. Dan Hiccup mengatakan bahwa dirinya telah berhasil menembak Night Fury dan telah berhasil menjatuhkannya ke hutan. Tetapi semua orang tak percaya oleh omongan Hiccup. Setelah itu, Hiccup disuruh masuk ke ruangannya oleh Gober. Namun Hiccup yang masih penasaran dengan Night Fury itu tiba-tiba kabur lewat pintu belakang. Stoic mengumpulkan pasukannya untuk mencari rumah naga dan menghancurkannya. Stoic meminta agar Gober memasukkan Hiccup ke dalam kelas untuk berlatih melawan sang naga, agar ilmu ini berguna untuk serangan berikutnya. Hiccup yang sedang mondar-mandir mencari Night Fury di hutan, akhirnya ia menemukan bekas Night Fury yang terjatuh semalam. Ia terkejut setelah melihat naga hitam yang terkapar karena terkena senjata rakitan milik Hiccup. Kemudian, Hiccup memberanikan diri untuk menghampiri Night Fury tersebut. Saat Hiccup ingin membunuh dengan pisau, ia melihat wajah sang naga. Ia tak tega dan membatalkan niat untuk membunuh sang naga. Ia melepaskan tali yang menjerat Night Fury pergi meninggalkannya. Setelah itu, ia kembali ke kerumunannya. Dan ayahnya menginginkan Hiccup untuk mengikuti pelatihan melawan para naga dan berharap menjadikan Hiccup seorang Viking yang pemberani. Setelah itu, Stoic pamit untuk mencari sarang naga. Keesokan harinya, Hiccup mulai berlatih dengan Viking muda lainnya, yaitu Astrid, Fishleg, Sunlot, Footnoot, dan Roofnoot, dan Gober yang akan menjadi pendamping mereka. Naga pertama yang akan dilawan adalah Deadly Neither, naga yang badannya seperti ulat, tapi sangat mematikan. Mereka semua kewalahan melawan naga tersebut, dan Hiccup yang masih suka senam 5 jari pasrah saat akan dibunuh naga tersebut. Namun Gober datang untuk menyelamatkan Hiccup. Keesokan harinya, Hiccup berusaha untuk menemukan keberadaan Night Fury, dan ternyata ia menemukan Night Fury yang terjebak di dalam kubangan. Hiccup mengetahui Night Fury yang tidak bisa terbang
setelah melihat bagian sirip ekornya yang hancur akibat senjata rakitan yang ia buat. Hiccup merasa kasihan karena Nick Fury kesulitan mencari makanan. Kemudian ia kembali ke camp latihan untuk makan malam dan ia membaca buku tentang naga yang dikasih oleh Gober. Ia menemukan detail kekuatan para naga yang tercatat pada buku tersebut. Dan bagian akhir buku, ia menemukan gambar Nick Fury yang detail kekuatannya masih dirahasiakan. Karena tidak banyak orang yang berani mendekati Nick Fury. Mengetahui hal tersebut, Hiccup berencana untuk mendekati Nick Fury dan mencari tahu tentang Nick Fury. Sementara itu, Stoic dan pasukannya menemukan sarang naga yang tertutup awan tebal. Stoic yang merupakan mantan hero tank di Land of Dawn memimpin pasukannya masuk ke dalam awan tebal tersebut. Kembali lagi dengan Hiccup yang mencoba memberi makan Nick Fury dengan ikan agar ia dapat mendekatinya. Setelah memberi makan Nick Fury, Hiccup menyadari bahwa naga itu tidak sejahat apa yang bangsa Viking pikirkan. Akhirnya Hiccup berhasil memberi makan dan mulai berteman dengan naga itu. Bahkan Hiccup memberikan nama naga itu Toothless. Hiccup salah karena telah merusak sirip ekor tersebut. Kembali pulang ke desa untuk membuat sirip palsu yang memungkinkan Toothless untuk bisa terbang kembali. Setelah sirip itu jadi, ia kembali ke hutan dan membawa banyak ikan agar memudahkan Hiccup untuk memasang sirip buatannya tersebut. Saat Toothless sedang makan, Hiccup diam-diam memasang sirip ekor buatannya. Setelah berhasil terpasang, Toothless tiba-tiba terbang dan membawa Hiccup yang masih duduk di atas ekor Toothless dan berusaha mengendalikannya. Kemudian Toothless menjatuhkan Hiccup ke air dan otomatis Toothless ikut terjatuh karena tidak ada yang mengendalikan ekor tersebut. Keesokan harinya, Hiccup dan kawan-kawan sedang menghadapi naga Nedius. Namun Hiccup mencoba menggunakan belut laut untuk menakuti naga tersebut dan membuat teman-temannya kebingungan. Hiccup telah berhasil mengandangkan naga tersebut. Setelah itu, Hiccup mendapatkan banyak cara untuk meluluhkan naga dari Toothless. Ia menerapkan cara-cara tersebut saat latihan yang membuat teman-temannya bangga, kecuali Astrid yang tidak suka dengan keberhasilan yang Hiccup capai. Di suatu sisi, Hiccup telah memperbaiki sirip buatannya yang membuat Toothless lebih mudah untuk terbang dengan Hiccup yang mengendalikannya. Keesokan harinya, Stoic dan pasukannya yang gagal menemukan sarang sang naga, namun ia mendapatkan kabar bahwa anaknya berhasil menemukan cara untuk menaklukkan para naga. Pada saat itu juga, Hiccup dan Toothless menguji sirip buatannya itu dengan terbang ke tengah laut lepas. Hiccup berhasil membuat Toothless terbang kembali, walaupun harus dikendalikan secara manual. Ia menyadari bahwa ia benar-benar jatuh cinta dengan naga, dan bahasa Viking tidak seharusnya untuk membunuh naga. Saat latihan penentuan untuk membunuh naga, Astrid dan Hiccup berlomba untuk mengalahkan naga ulat tersebut yang disaksikan Stoic dan para penduduk desa. Tapi lagi-lagi Hiccuplah yang memenangkan pertandingan tersebut, yang membuat Astrid merasa kesal. Saat Hiccup kembali ingin memberi makan Toothless, tiba-tiba Astrid muncul karena ia penasaran Hiccup berguru dengan siapa, kok bisa dengan sangat mudah menaklukkan para naga. Kemudian Astrid melihat Nick Fury yang berlari ke arah mereka. Hiccup pun menghentikan Toothless
dan memberitahu bahwa Astrid itu adalah temannya. Begitu juga sebaliknya. Setelah itu, Astrid berlari, ingin memberitahu semuanya, tapi Hiccup berhasil menangkap Astrid dan membawanya ke atas pohon. Hiccup meminta agar Astrid merahasiakan tentang hal ini. Setelah Astrid setuju, Hiccup mengajak Astrid untuk terbang bersama. Astrid pun sadar bahwa naga tidak sejahat yang ia pikirkan. Lagi asik-asik terbang, tiba-tiba mereka bergabung dengan kawanan para naga yang membawa banyak makanan dan masuk ke dalam awan tebal. Kemudian mereka berdua dibawa masuk ke sarang naga, dan para naga itu menjatuhkan makanan mereka ke dalam kawah. Saat naga ulat memuntahkan sesuatu, tiba-tiba keluar naga besar dari bawah yang langsung memakan naga ulat tersebut. Keberadaan Hiccup diketahui, namun Toothless berhasil membawa mereka keluar karena mereka menyadari alasan para naga mencuri ternak mereka karena ingin memberikan kepada alpanya. Astrid hendak memberitahu kepala suku, namun Hiccup mencegahnya. Keesokan harinya, Hiccup menjalankan ujian terakhir untuk membunuh naga api sambil disaksikan penduduk desa. Hiccup tidak jadi membunuh dan membuktikan bahwa naga itu tidak seperti apa yang selama ini mereka pikirkan. Melihat anaknya yang tidak mau membunuh naga, Stoik berteriak sehingga membuat naga yang hampir luluh berbalik menyerang Hiccup. Toothless yang mendengar dari kejauhan, ia berlari menuju desa. Saat akan dibunuh, tiba-tiba Toothless datang dan menyerang naga api. Namun Toothless malah ditangkap bangsa Viking. Setelah kejadian tersebut, Hiccup menjelaskan kepada ayahnya bahwa naga tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Hiccup mengatakan bahwa Toothless tahu sarang mereka. Hal tersebut membuat Stoik berniat kembali untuk ke sarang naga dengan menggunakan Toothless sebagai petunjuk jalan mereka. Stoik pun berangkat dengan pasukannya dan merantai Toothless di dalam kapal. Setelah pasukan pergi, Astrid mengatakan bahwa Hiccup yang pertama berteman dan naik di punggung naga selama 300 tahun. Hiccup berencana menyelamatkan Toothless dengan mengajak teman-temannya dan membawa naga yang ada di dalam tempat pelatihan mereka. Hiccup memberitahu teman-temannya cara untuk berteman dengan naga, sementara Stoik berhasil menemukan sarang naga dan bersiap-siap untuk menghancurkannya. Dengan ketapel besar, mereka berhasil menjebol sarang naga. Pada saat Stoik ingin masuk ke sarang naga, ia melihat para naga yang pada nemplok di langit-langit gua. Kemudian para naga kabur meninggalkan sarang. Tak lama kemudian, sang alpa keluar dari sarangnya. Stoik hampir jantungan karena melihat ukurannya yang sangat besar. Serangan Viking pun tidak mempan, dan naga tersebut langsung menyemburkan api. Saat Stoik dan Gober akan diserang, tiba-tiba Hiccup dan kawan-kawan datang dengan menunggangi para naga yang ada di dalam pelatihan. Mereka menembaki sang alpa dengan api. Setelah itu, para badak abadi ini menyusun strategi demi menghadapi Mythical Glory. Astrid dan yang lainnya mengalihkan perhatian sang alpa, sementara Hiccup membebaskan Toothless. Saat akan membebaskan Toothless, Hiccup terkena serangan alpa yang membuat Toothless tenggelam. Hiccup berusaha membuka rantai, namun ia malah tenggelam. Stoik mencoba menyelamatkan Hiccup.
Stoik juga berhasil menyelamatkan Toothless yang tenggelam. Setelah itu, Toothless dan Hiccup membantu teman-temannya mengalahkan sang Alpha. Namun mereka kewalahan dan memancing sang Alpha untuk terbang tinggi mengikuti mereka dan membawa ke kumpulan awan hitam. Di sini Toothless menembaki sang Alpha, namun ia terkena semburan sang Alpha yang membuat sirip palsunya terbakar. Kemudian Hiccup memancing sang Alpha terjun ke bawah. Setelah momen yang tepat, Toothless menembak api ke mulut sang Alpha dan membuat gas di dalamnya meledak dan membakar sayapnya. Akhirnya, Hiccup berhasil mengalahkan sang Alpha. Namun, Hiccup dan Toothless ikut terjatuh. Setelah api padam, Stoik menghampiri Toothless. Ia mengira anaknya sudah mati. Namun ternyata Toothless berhasil menyelamatkan dengan memeluknya. Beberapa hari kemudian, Hiccup terbangun dan melihat Toothless yang ada di hadapannya. Hiccup juga terkejut karena melihat kakinya yang sudah diganti dengan kaki palsu. Saat keluar rumah, ia disambut Stoik dan para penduduk desa, dan mereka semua sudah menganggap naga sebagai temannya. Dan Gobber memberikan Hiccup sirip palsu untuk Toothless. Film ini ditutup saat Hiccup terbang dengan teman-temannya. Film pun berakhir. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jika kalian ingin menggapai mimpi, lakukanlah dengan cara bekerja keras, karena tidak ada jalan instan untuk kita menggapai mimpi. Sesungguhnya di balik kesusahan akan ada kemudahan, dan yang di atas lebih tahu apa yang kita inginkan. Jadi tetaplah bersemangat. Jika kalian menyukai video ini, maka tinggalkan jejak dengan cara mensubscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.